Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kembali tentang metode pengambilan sampel atau sampling ya, teknik sampling. Kita buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pada teknik sampling ini ada beberapa istilah yang penting ya. Beberapa istilah yang penting. Di antaranya adalah populasi. Yang ini. Populasi. Kemudian yang kedua adalah elemen. Ya, elemen. Kemudian ada istilah sampel. Kemudian ada istilah subjek. Populasi itu apa? Kita bicara dulu ya. Dalam subjek penelitian ini ilmu yang perlu diketahui, ilmu yang didalami itu apa. Ini sangat tergantung dari teorinya, kompetensinya, dan objeknya adalah geografi, itu adalah geosfer. Nah, sekarang kita bicara mengenai hubungan sampel dan populasi. Kalau populasi itu hal yang dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Nah, ini populasi itu bisa sekumpulan manusia atau benda. Jadi misalnya seluruh mahasiswa Fakultas Geografi. Nah, itu adalah populasinya. Nah, kalau sampel itu adalah sebagian dari populasi. Contohnya tadi ya, mahasiswa Fakultas Geografi. Nah, sampelnya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah MPG. Berarti adalah mahasiswa di semester 5 yang mengambil mata kuliah MPG. Jadi tidak seluruhnya. Nah, itu misalnya IP-nya berapa gitu. Nah, itu adalah sampel. Gitu ya. Atau kalau yang fisik itu kita meneliti tentang tekstur tanah. Nah, itu yang KKL 2, tekstur tanah yang di atas, di tengah, dan di hilir atau di bawah, di lembah itu akan mempunyai tekstur yang berbeda. Nah, itu tanahnya banyak, tetapi kita mengambil sampel cuman sedikit, teksturnya kayak apa toh gitu ya. Itu kita mengambilnya sedikit, tidak seluruhan diambil gitu. Nah, itu sampel ya. Kemudian elemen dasar di dalam penelitian itu yang paling tinggi adalah konsep. Kemudian ada preposisi, teori, variabel, turun lagi hipotesis, skala, dan instrumen. Nah, kemudian yang teori itu apa? Ini adalah serangkaian preposisi atau antar konsep ya, serangkaian posisi antar konsep yang saling berhubungan dan biasanya menerangkan secara sistematis fenomena sosial atau fisik dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Kemudian contohnya gini, curah hujan tinggi, kemudian lereng terjal gitu ya. Berarti ada hubungan antara curah hujan dan lereng yang terjal. Jadi kalau curah hujannya tinggi terjadi pada lereng terjal, nanti erosinya besar. Nah, ini menjadi sebuah teori ya, tapi konsepnya adalah lereng terjal, curah hujan tinggi gitu. Nah, di sini nantinya akan menerangkan
menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah why. Yang dilakukan dalam teorisasi adalah menjelaskan mengapa suatu fenomena alam itu akan terjadi. Ini konsep. Yang konsep itu abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan gitu ya, yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu, ide-ide penggambaran hal-hal, benda atau gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah atau kata. Jadi misalnya jumlah penduduk di perkotaan itu padat, nah itu adalah konsep. Tapi kalau di desa jarang, nah itu adalah konsep ya. Nah, konsep itu terbentuk dengan jalan abstraksi atau generalisasi ya, generalisasi walaupun di kota itu ada juga yang tidak padat penduduknya. Nah, ini digeneralisasi. Kemudian preposisi itu apa? Preposisi adalah suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih dari variabel atau konsep, kemudian mempunyai hubungan yang logis antara dua konsep atau lebih tadi gitu ya. Tadi ya, misalnya di puncak gunung curah hujannya tinggi, berarti curah hujan tinggi puncak gunung, berarti di puncak gunung umumnya mempunyai curah hujan yang tinggi. Nah, itu adalah preposisi. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan variabel? Ya, ini adalah konsep yang memiliki dua atau lebih variasi. Jenis kelamin, status pernikahan, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan itu adalah variabel. Nah, ini variabel itu dibentuk dengan cara melakukan pengelompokan berapa atribut logis dari dua atau lebih. Nah, ini kita sekarang masuk pada hipotesis. Ya. Definisinya apa? Ini dari Kerlinger. Hipotesis adalah kesimpulan sementara, itu yang paling gampang, atau preposisi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Itu hubungannya gimana? Atau kalau dari Bailey, itu merupakan suatu preposisi yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji dan diramalkan suatu hubungan tertentu antar dua variabel. Sebenarnya sama ya, hampir sama ini. Nah, ini dasarnya adalah pada teori atau pada asumsi. Oleh karenanya, pengertian dari hipotesis adalah pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji atau menggambarkan atau memprediksi hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, kemudian kebenaran atau keberlakuan suatu hipotesis harus diuji dulu gitu ya, harus diuji dulu secara empiris. Nah, ini kita udah singgung ya, pengukurannya itu bisa dengan skala Likert ya, mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial pakai skala Likert ya. Contohnya yang sebelah kanan sangat setuju. Setuju itu skornya berapa, sampai pada sangat tidak setuju skornya yang paling rendah. Kemudian skala Gottman ini memberikan respon tegas, ya, tidak, baik, buruk, pernah, tidak, belum pernah, punya, tidak punya. Nah, ini ya kemarin sudah ya. Ini mengulang. Kemudian skala semantik, nah ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinuen di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah
kanan. Nah, ini ada suatu pertanyaan contohnya ya. Ada contoh pertanyaan, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah sakit? Nah, ini dari yang paling jelek sampai yang ke paling buruk. Nah, yang keempat adalah skala rating diperoleh dari data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan dalam data kuantitatif menjadi data kualitatif. Kenyamanan ruang 5, 4. Nah, ini kalau Anda pakai sekarang aplikasinya itu di ojol ya, misalnya pesan makanan ya, makanan ada macam-macam, nanti ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5. Kalau bintang 5 ulasannya gitu ya, berarti ini bagus gitu ya. Kebersihan ruang, nah ini ya contohnya adalah itu. Kemudian hotel gitu ya, pakai bintang gitu ya, jumlah bintang. Instrumen penelitian di sini adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial secara spesifik. Inilah yang disebut dengan variabel penelitian. Dalam ilmu alam, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sudah banyak ya, dan telah teruji. Contohnya adalah suhu, instrumen termometer, panas, berat ya, timbangan gitu ya. Itu adalah instrumen untuk mengukur variabel yang sudah ditentukan. Kemudian sampling ini sampling ini itu proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dapat memahami sifat subjek dalam sampel, maka kita mampu menggeneralisir sifat tersebut ke dalam bentuk populasi ya. Jadi ada banyak gitu, misalnya air sungai. Nah, itu apakah semuanya kita teliti? Tidak, cuman kita mengambil satu botol aja, yang di hulu, di tengah, di hilir gitu ya. Tanah itu juga kita ambil sampel gitu ya. Kemudian fenomena sosial dari level misalnya mata pencaharian pegawai negeri, swasta, petani. Nah, itu samplingnya diambil tidak semuanya, tetapi pada level-level mata pencaharian kita ambil jumlah tertentu. Nah, itu namanya sampling. Nah, ini adalah alur pemikiran populasi dan sampel ya. Nah, ini ada hasil temuan, kemudian kita menentukan populasinya, ambil sampel. Nah, kemudian kita analisis hasil temuan. Ada yang nanti yang tidak sesuai dengan teori, kembali lagi penelitian, nah seterusnya. Jadi penelitian itu adalah bersifat siklus. Nah, kemudian alasan sampling kenapa perlu dilakukan, karena tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh data. Kemudian kalau dengan sampling itu kita bisa menghemat biaya gitu ya. Ini waktu dan tenaga. Kemudian kadang lebih dipercaya sebab peneliti tidak lelah. Nah, ada dua tipe sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu apa? Adalah setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam penelitian, dalam sampel. Ini representasinya nanti untuk generalisasi. Kemudian yang non probability itu setiap elemen populasi belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dalam hal ini harus mengingat waktu karena itu yang utama.
Nah, probability sampling itu ada 4 teknik. Random, acak, stratified, jadi di strata dulu baru diacak. Disproportional, stratified, jadi di strata kemudian ada persyaratan tertentu. Kemudian yang keempat adalah cluster sampling. Nah, ini random ya, ini contohnya. Jadi random sampling itu mempunyai kesempatan yang sama ya, seleksi sebagai subjek untuk diseleksi dalam sampel. Satu hal yang penting, harus mempunyai jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Jumlahnya berapa? Ya, ini random itu kalau kondisinya seluruh sampel itu sama, gitu ya. Bisa caranya dengan undian atau memiliki bias. Jadi sampling ini memiliki bias terkecil dan generasi tinggi. Ya, bisa dengan undian, bisa dengan sistematik gitu ya. Selisih 2 misalnya 2, 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian yang stratified digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya masing-masing strata dipilih samplingnya secara random. Jadi ini misalnya mahasiswa Fakultas Geografi, nanti stratanya apa? Dipilih per semester ya, menempuh pada semester berapa, ganjil atau genap gitu ya, ganjil atau genap, atau yang lebih detail semester 1, semester 2, semester 3. Nah, itu adalah stratified. Kemudian sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda, misalnya di sekolah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, atau responden yang dapat dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu contohnya sudah itu ya. Kemudian keadaan populasi heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan random. Jadi kalau random itu mempunyai karakteristik yang sama lah. Kalau ini nggak sama berarti kita menggunakan stratified. Nah, contoh ini ya, populasi 900 orang. Jadi guru ada golongan 2, ada golongan 3, golongan 4, gajinya udah berbeda, maka ini di strata gitu ya, golongan 2 berapa, 3 berapa, golongan 4 berapa ya, nanti masing-masing diambil dengan jumlah tertentu. Kemudian disproportional stratified random ini untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berserata tapi kurang proporsional. Misalnya jumlah penduduk pada kecamatan A, B, C ternyata misalnya yang di Solo gitu, yang Banjarsari itu terpadat gitu ya misalnya. Nah, diambil kalau yang lebih padat itu diambil lebih banyak. Kemudian cluster sampling ini elemen dalam populasi dibagi dalam klaster atau kelompok jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Teknik klaster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya sangat luas. Klaster ya, mungkin contohnya itu kalau dalam daerah aliran sungai, das bagian hulu, das bagian tengah, das bagian hilir. Ini mempunyai kondisi karakteristik yang beda, curah hujannya, limpasannya, erosinya itu beda. Jadi kita bisa menggunakan cluster sampling. Nah, tapi kelebihannya ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan, serta umumnya tidak umum gitu ya. Nah, sekarang yang non probability sampling.
Nah, ada 6 ya. Accidental, convenience sampling, sampling kemudahan, ada sampling sistematis, ada purposive, ada kuota sampling, ada getok tular. Nah, ada 6 ya, non probability. Non probability itu apa? Adalah teknik pengambilan sampel yang tidak yang tidak memerlukan, yang tidak memberi kesempatan atau peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ini dapat mengemukakan berbagai macam kemungkinan ya, objeknya, individunya, kasusnya gitu ya, beda-beda. Cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu ya, probability accidental sampling, non probability ya, yang non probability. Cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu. Yang dijadikan oleh peneliti, misalnya jumlah respondennya terlalu kecil, jumlah populasinya tidak diketahui secara pasif gitu ya. Ini kan kosong. Nah, ini non probability itu cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh peneliti. Nah, ini misalnya digunakan pada jumlah responden terlalu kecil atau jumlah responden atau populasinya tidak diketahui secara pasti. Yang accidental ya, kebetulan. Jadi teknik penelitian sampel didasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Nah, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok dengan datanya, gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya 10 pertama orang yang masuk pada toko baru itu akan diberi hadiah, gitu ya. Accidental sampling. Kemudian convenience sampling atau sampling kemudahan diambil berdasarkan atas ketersediaan elemen atau kemudahan untuk mendapatkan. Ini yang paling murah dan mudah, walaupun kurang bisa diunggulkan ya, atau diandalkan, karena masing-masing cara sampling itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, contohnya adalah di bawah, minat mahasiswa perguruan tinggi dan suatu untuk yang berkaitan dengan bela negara dengan wajib militer, sampel diambil 50 mahasiswa, dan yang diujar oleh dosen yang bersama. Jadi diambil 50 mahasiswa ya. Kemudian memilih 50 pembeli pertama yang masuk toko yang baru dibuka. Nah, itu tadi contohnya adalah itu sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah systematic sampling. Ini dipilih dengan suatu jarak atau interval ke n elemen dan mulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Misalnya ditentukan dengan angka pembagi 5 atau 6 atau 10, atau dalam menggunakan dasar urutan abjad ya. Nah, ini misalnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah MPG mempunyai yang ganjil atau genap gitu ya, yang ganjil sendiri, yang genap sendiri, atau yang mempunyai NIM yang bisa sebagai kelipatan 5 gitu ya. Itu systematic sampling, jadi dari 1, 6 gitu ya, dan seterusnya. Terus yang berikutnya ada sampling
bisa dilakukan dengan cepat, menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Kenapa bisa menimbulkan bias? Karena kita tuh membuat itu sistematis pada ring dari kondisi sampel itu mempunyai karakteristik berbeda, tapi kita membuat menjadi sistematis. Kemudian proporsi sampling, namanya proporsi sampling dengan pertimbangan ya, menentukan sampel dengan pertimbangan atau kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Misalnya penelitian tentang kualitas air tanah, nah itu adalah yang dipilih sumber air tanah bebas, yaitu sumur terbuka misalnya. Nah itu adalah pertimbangan. Kenapa yang terbuka? Karena bukan yang pantai gitu ya, atau bor, itu karena nantinya mempunyai kualitas air yang berbeda antara permukaan air sumur yang agak di bawah atau di bawahnya, terkait dengan sinar matahari yang menyinari dari sumur. Tapi kalau enggak gitu susah ya. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak memerlukan generalisasi. Nah ini ya proporsi sampling. Kemudian yang kelima kuota atau jatah. Jadi ini menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan atau kuota tertentu. Pada pengambilan sampel dilakukan secara kelompok, maka pengambilan sampel dibagi rata sampai jumlah yang diinginkan. Kuota sampel itu purposive sampling atau judgment, sama dengan judgment sampling. Atau kuota sampel dapat dikatakan sebagai purposive sampling judgment. Ada 2 tahap. Jadi yang pertama, peneliti merumuskan kategori kontrolnya ya. Tahap kedua tadi itu ya, penentuan kriteria sampel yang akan diambil tergantung situasi dan kondisi saat akan dilakukan penelitian. Ya ini biasa ya, karena misalnya diwawancarai pada wilayah yang terbuka tiba-tiba hujan gitu ya. Nah ini situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, berarti nanti diteruskan di lain waktu. Kuotanya bisa diganti orang atau ditambahkan dengan yang lainnya. Nah contoh ini ya, contohnya ini di karakteristik penduduk di kota X, kategorisasinya jenis kelamin pria wanita. Nah prianya berapa persen, wanitanya berapa, usia ya berdasarkan atas usia. Nah ini adalah kuota sampling ya. Nah ini adalah diagram teknik sampling. Jadi ada probabilitas, ada non gitu ya. Ini ada acak sederhana, berstrata, disproporsional, random, berkelompok. Kemudian yang non probability, accidental. Kemudian sistematik, judgment, kemudian snowball. Itu nanti akan menentukan ini ada apa, konvensi atau sampling kemudahan, kemudian ada sampling kuota. Jadi kalau kita buat diagram teknik sampling adalah seperti ini. Nah ini perlu diperhatikan ya, terutama bagi peneliti yang konsentrasinya pada penelitian kuantitatif. Sebaiknya menggunakan teknik probabilitas ya untuk memilih sampelnya. Kenapa? Karena memiliki prinsip random yang sangat kuat untuk mendukung proses generalisasinya ya dalam hasil penelitian tersebut. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Sampai di sini dulu.
Mari coba kita praktekkan ya pada penelitian-penelitian yang akan Anda lakukan. Semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.